Hai guys, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi guys, di video kali ini aku udah pilihin satu film horor Thailand yang ngeri banget nih guys. Judulnya Phobia. Filmnya lumayan unik karena di sini ada 4 cerita serem yang beda-beda. Ya, tapi 4 cerita ini tetap punya satu kesamaan guys, sama-sama bikin merinding. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di cerita pertama guys, ada satu cewek yang tinggal sendirian di sebuah kos-kosan. Beberapa waktu lalu, dia habis ngalamin kecelakaan. Dan karena kakinya lagi sakit, dia jadi gak bisa kemana-mana. Diam di kosan doang. Cewek ini ngerasa kesepian dan gabut kan? Sampai tiba-tiba dia dapat SMS misterius dari nomor yang gak dikenal. Pas dibales, ternyata itu seorang cowok yang ngajakin dia kenalan. Karena cewek ini gabut, ya udah, dia bales aja kan. Lama-lama dia makin penasaran dan mulai baper. Anehnya pas cewek ini nyoba nelfon nomor cewek itu, nomornya gak aktif guys. Padahal kalau di SMS kan dibales tuh. Malamnya cewek ini akhirnya minta sosmed si cowok kan. Soalnya ya dia penasaran pengen lihat wajah cowok itu. Katanya cowok itu gak main sosmed guys. Soalnya dia lagi ada di tempat yang sempit. Jadi ya di situ dia gak bisa main komputer. Ya walaupun cewek ini rada curiga karena alasannya aneh, mereka tetap chattingan. Malah semakin deket guys. Cowok itu juga bilang kalau dia tuh udah kesepian selama 100 hari. Ya udah nih, cewek ini dandan terus foto selfie yang cakep kan, dikirimin ke si cowok. Pas dia minta cowok itu selfie juga, yang dikirim malah fotonya tadi. Ngerinya cowok itu bilang kalau dia ada kok di foto itu, bahkan ada di sebelahnya. Cewek ini jadi merinding dong. Padahal di sebelahnya kan gak ada siapa-siapa. Karena udah kebawa baper, cewek ini masih nyoba nelpon nomor cowok itu, tapi agak aktif. Tiba-tiba pas dia lagi lihat berita di internet, ada sebuah artikel, katanya 100 hari lalu, ada seorang cowok yang meninggal karena kecelakaan. Ibunya cowok itu takut anaknya kesepian di kuburan. Makanya si ibu masukin handphone di peti mati anaknya. Dia yakin almarhum anaknya itu masih bisa pakai handphone dan jadi gak kesepian. Mendadak cewek ini jadi keinget dong sama cowok misterius yang selalu chattingan sama dia. Kebetulan banget kan, cowok itu juga bilang kalau dia udah kesepian selama 100 hari. Dan cewek ini jadi mandangin lagi fotonya itu kan. Handphonenya tiba-tiba jatuh dan gak tahu kenapa dia ngerasa merinding. Dia langsung kirim SMS ke cowok itu. Ngakunya udah punya pacar, supaya cowok itu gak ngecat-ngecat lagi. Anehnya cowok itu bisa tahu kalau cewek ini bohong. Dan lagi ketakutan. Bahkan cowok itu bilang, dia bakal nyamperin ke kos-kosannya cewek ini. Dan tiba-tiba aja lampu gedung kosan itu mulai mati dong. Panik kan? Cewek ini cuma bisa ngandelin cahaya dari handphonenya. Sampai tiba-tiba cowok itu ngasih kabar. Katanya dia udah ada di dalam kamar cewek ini. Dia bener-bener merinding guys. Tapi karena penasaran, akhirnya dia nyoba foto selfie kan. Dan bener guys, cowok itu hantu yang udah ada di sampingnya. Cewek ini langsung kaget banget. Dan sialnya dia jadi kepleset sampai jatuh dari gedung kosannya. Nyawanya gak selamat guys. Dia meninggal. Jadi ternyata suatu hari lalu ada seorang cowok yang ngalamin kecelakaan ketabrak taksi. Dan ternyata penumpang taksinya waktu itu ya cewek tadi. Dia jadi orang terakhir yang dilihat cowok itu. Mungkin langsung baper kali ya. Jadi walaupun udah meninggal, si cowok tetap berusaha menghubungi cewek itu supaya dia gak kesepian. Ngeri juga ya, PDKT sama hantu. Dan lanjut ke cerita yang kedua. Ini lebih ngeri sih. Jadi di sebuah sekolah, ada satu cowok yang sering diganggu sama anak-anak yang bandel. Cowok yang sering diganggu itu namanya Ngit. Gangguinnya parah banget guys. Si Ngit dibikin babak belur, alisnya dibakar. Sampai pas mereka lagi gangguin Ngit, mobil pegangannya kelepas guys. Beneran jatuh. Besoknya tapi geng bandel itu asik aja nih, kayak gak ada apa-apa. Dan di antara mereka, ada satu cewek yang namanya Pink. Dia ngerasa perlakuan teman-temannya itu udah keterlaluan banget. Sampai tiba-tiba aja si Ngit muncul guys. Di situ dia datang sambil bawa buku misterius. Dan seperti biasa, geng ini langsung mulai ngegangguin Ngit lagi. Sampai tiba-tiba cewek yang pakai anti pink ini penasaran kan soal buku yang dibawain.
Pas dia lihat isi buku-bukunya, jadi kedorong guys. Bahkan sampai terluka parah. Udah gitu Ngit yang kedorong, malah nggak sengaja ngeliat isi buku yang dia bawa itu. Nah, sama guys, kayak cewek tadi. Tubuhnya kedorong sampai kepleset jatuh dari jendela. Anak-anak ini jadi ketakutan dong. Karena nggak mau disalahin, mereka langsung kabur dari situ. Sambil ngebawa si cewek yang terluka tadi. Tapi sayangnya, di perjalanan cewek itu nggak selamat guys. Karena lukanya terlalu parah. Karena panik, orang-orang ini akhirnya sembunyi di gedung guys. Salah satu dari mereka akhirnya cerita nih. Kalau sebelumnya, dia sempat ngelakuin sebuah ritual misterius pakai sebuah buku. Yang bahkan ditetesin darahnya. Jadi singkat kayak bikin buku terkutuk, buat balasin dendam ke orang-orang yang udah jahatin dia. Dan bener aja nih guys, satu persatu dari mereka yang melihat isi buku itu langsung ngalamin hal mengerikan, langsung meninggal. Sampai akhirnya yang tersisa cuma ketua geng itu. Dan siangnya gak lama muncul hantu Mit yang maksa nunjukin isi buku itu. Ya, walaupun udah berusaha minta maaf, percuma guys. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dilahap api, sampai akhirnya berubah jadi abu. Yang tersisa dari geng itu, cuma si Pink aja nih. Yang sebenarnya gak pernah ikut-ikutan gengnya ngegangguin Ngit. Tapi tetap aja nih, hantu Ngit maksain buat ngeliat buku terkutuk itu. Dia mau si Pink mati juga. Pink langsung tutup matanya rapat-rapat. Dan dia gak mau lihat buku itu. Sampai akhirnya, beberapa polisi tiba di tempat itu. Dan membawa Pink buat ditanya-tanya. Soalnya aneh banget kan, semua temannya meninggal mendadak. Pink udah ngejelasin kalau itu sebuah karena buku terkutuk. Tapi yang gak ada yang percaya. Sampai pas si Pink ditinggal sendirian di ruangan itu, wujud hantunya Ngit lagi-lagi dateng nih. Malah sama setan-setan lainnya juga, yang masih berusaha maksa Pink ngebuka matanya, supaya kena kutukan kematian itu juga. Pink tahu guys, kalau dia ngeliat isi buku terkutuk itu, dia bakal mati. Dan karena setannya terus-terusan maksa buka mata, Pink akhirnya nekat nyempot matanya, supaya dia nggak bisa ngeliat buku itu, dan jadi selamat dari kutukan kematian. Lanjut ke cerita ketiga. Yang ini bikin merinding sih. Jadi ceritanya, ada 4 cowok yang lagi pergi camping. Karena nggak bisa tidur, mereka asik cerita-cerita horor. Nah, ada sebuah mitos nih. Katanya kalau lagi camping gini, jangan duduk di pinggir guys. Karena bakal jadi inceran hantu. Dan gara-gara cerita horor itu, mereka jadi merinding dong. Mereka nggak mau tidur di pinggir. Ngeliat teman-temannya pada heboh, ada nih, satu cowok yang namanya A. Dia akhirnya bilang nih, kalau sampai dia meninggal, hantunya nggak bakal gangguin orang yang hidup di pinggir. Dia mau gangguin yang tidur di tengah. Nah, besoknya mereka berempat main adu jeram gitu guys. Sialnya arus airnya lagi kenceng banget. Sampai tiba-tiba, perahu mereka jadi kebalik. Setelahnya 3 orang ini sih selamat guys. Tapi si A keseret arus guys. Dan dia jadi menghilang. Sampai malam udah dicari-cari nih, tapi nggak ketemu. Jadi mereka mutusin buat istirahat di tenda dulu. Mereka tiba-tiba jadi keinget sama omongan A. Kalau jadi hantu, bakal ngegangguin orang yang tidur di tengah. Jadi buat jaga-jaga, mereka bertiga akhirnya tidur ngebentuk segitiga gini. Baru juga mau tidur, tiba-tiba mereka ngedenger suara langkah kaki. Dan ternyata itu si A guys, yang udah basah kuyup. Langsung deh tuh, si A disuruh istirahat. Tapi entah kenapa, setelah si A balik, justru mereka bertiga jadi nggak bisa tidur. Udah gitu, si kacamata ini mendadak kebelet. Dia jalan ke pinggir sungai. Dan di situ, guys, tiba-tiba muncul dengan tubuh yang basah. Dan ngerinya nih, di tepi sungai itu si kacamata malah ngeliat mayatnya yang ngambang di air. Jadi sebenarnya si itu udah meninggal. Si kacamata langsung lari balik ke tenda dan kasih tahu temennya yang lain. Mereka panik dan mau kabur dari tempat itu, guys. Pakai perahu ini. Kagetnya, pas perahunya digeser, 3 orang ini nemuin mayat mereka juga yang ngambang di air. Jadi sebenarnya mereka berempat tuh udah meninggal. Semua cuma pada nggak sadar nih. Dari tadi si mau ngasih tahu teman-temannya, tapi malah pada ketakutan. Padahal mereka semua sama-sama udah jadi hantu. Kocak juga ya. Lanjut ke cerita keempat nih. Yang ini kayaknya lumayan viral nih di sosmed. Ceritanya, di sebuah penerbangan ada seorang pramugari cantik yang namanya Pim. Hari itu penerbangannya dapat tugas melayani putri kerajaan, guys. Namanya Putri Sofia. Sebenarnya, guys, ternyata suaminya Putri Sofia ini tuh diam-diam selingkuh sama si pramugari ini, guys, si Pim.
Pim bahkan dikasih cincin berlian yang sama kayak dipakai Putri Sofia. Supaya nggak ketahuan, makanya dia balik tuh. Karena tugasnya sebagai pramugari, Pim harus nganterin kopi ke Putri Sofia kan? Kopinya ditumpahin sampai kena tangannya Pim. Dan wajah Putri Sofia juga kelihatan benci banget. Pim terpaksa bikin kopi lagi. Dan karena kesel, dia ngaduk kopinya pakai hak sepatunya dong. Ya, tapi pas diantar, Putri Sofia katanya udah nggak mood minum kopi. Dan di situ dia ngeliat cincin yang dipakai Pim. Putri Sofia langsung bilang, kalau di negara itu wanita pelakor tuh bakal dianggap hina banget. Bahkan sampai harus sujud-sujud minta maaf. Pim si pelakor jadi ngerasa terhina kan? Walau sebenarnya dia yang salah. Dia akhirnya ngeluarin makanan yang ada udangnya nih. Padahal Putri Sofia itu alergi banget sama udang. Dia singkirin tuh udangnya, biar gak kelihatan. Karena emang Putri Sofia alergi berat, setelahnya dia langsung batuk-batuk. Pas Putri Sofia ke toilet, Pim ngelihat ada banyak foto dia sama pangeran yang lagi selingkuh. Jadi ya dari awal, Putri Sofia udah tahu kalau Pim ini pelakor. Gak lama setelah pesawat mereka mendarat, Pim kaget banget nih guys. Karena nggak dengar berita kalau Putri Sofia meninggal. Dia langsung panik. Karena itu pasti gara-gara makanan yang dia siapin tadi. Setelahnya pesawat mereka lagi-lagi ditugasin buat ngebawa jenazahnya Putri Sofia. Karena cuacanya buruk, pesawatnya jadi goyang-goyang kan? Tiba-tiba jenazah Putri Sofia jatuh dari kursi dan ngegelincir ke arah Pim. Walau takut, Pim akhirnya tetap ngembalikin jenazah Putri ke kursinya. Baru mau tenang, Pim merasa ada bayangan yang lewat. Dan anehnya guys, jenazah Putri Sofia tiba-tiba ngilang dong. Pim yang panik langsung lapor ke pilot. Tapi dikiranya dia halu dong. Sampai tiba-tiba, Pim ngedengar suara batu-batu dari arah toilet. Dasar lah ya film horor. Pim malah nyamperin, dan dia nemuin kain kafanya Putri yang udah kelepas. Pas disamperin di toilet, gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba lampunya mati, dan pintunya ngekunci guys. Bahkan hantunya Putri Sofia juga nambakin diri. Pim udah bener-bener ketakutan. Dia bakal sampai mau mecahin kaca pesawat. Dia mau kabur. Padahal kan pesawatnya masih terbang. Ngelihat kelakuannya Pim, mau gak mau pilot pesawat itu turun tangan. Pim diikat supaya gak ngamuk-ngamuk lagi guys. Tapi diikatnya di depan jenazah Putri Sofia. Yang anehnya, ternyata gak ngilang guys. Masih ada di kursinya. Di situ Pim benar-benar ketakutan. Dan cuma bisa minta maaf karena udah selingkuh sama pangeran. Sayangnya walau udah meninggal, Putri Sofia gak bisa maafin Pim. Dan di saat pesawat mendarat, kelihatan nih kondisi Pim yang udah meninggal dengan posisi sujud minta maaf ke jenazah Putri Sofia. Ya itu tadi ceritanya. Gimana guys menurut kalian? Lebih serem cerita ke-1, 2, 3, atau yang keempat? Coba komen di bawah ya. Berikutnya aku bakal ceritain kalian film-film yang seru-seru lagi nih guys. Jadi bantu aku ya dengan like video ini, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.